Well, I found a love for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita lanjutkan kembali, yaitu pada rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama akan kita bahas yaitu jumlah dan selisih sinus. Nah, apa rumus untuk jumlah dan selisih sinus? Berarti ini adalah sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sementara untuk pengurangannya, sin A kurang B itu sama dia sin A cos B, dan di sini menjadi kurang cos A sin B. Oke, ini rumus yang pertama. Untuk memudahkannya, kita akan sinus 75 derajat. Kebetulan sinus 75 derajat ini tidak ada di sudut istimewa, tetapi dengan menggunakan jumlah dan selisih sinus kita bisa mencari nilainya, yaitu mencari dua sudut istimewa yang kalau dia dijumlahkan ataupun kalau dia dikurangkan hasilnya adalah 75 derajat. Berarti di sini 75 derajat ini dia bisa 30 derajat ditambah 45 derajat, ya kan? Karena 30 ditambah 45 dia adalah 75 derajat, dan kedua-duanya itu adalah sudut istimewa. Nah, bisa kita lihat ini sudah bentuk sinus A ditambah B. Sinus 75 derajat itu sudah menjadi sinus 30 derajat ditambah 45 derajat. Siapa A-nya? A di sini 30 derajat, dan siapa B? B di sini 45 derajat. Berarti langsung kita masukkan dia tadi rumusnya, sin A cos B ditambah cos A sin B. Berarti sin A sinus 30 derajat, cos B berarti cos 45 derajat, ditambah cos A cos 30 derajat, sin B berarti sin 45 derajat. Nah, cari nilai dari sinus 30, yaitu setengah cos 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Sudah, berarti ini bisa kamu kalikan karena dia bentuknya perkalian. Meskipun tidak sama-sama memiliki akar, bisa kita kalikan, kecuali dia bentuknya penjumlahan. Berarti ini 1 dikali 1, 1 dikali akar 2, akar 2, 2 dikali 2, 4, ditambah 1 akar 3 dikali 1 akar 2, berarti per 3 akar 6, akar 6 per 2 dikali 2, 4. Nah, kalau seperti ini tidak bisa kamu jumlahkan. Kenapa? Karena dia tidak sejenis. Di sini akar 2 dan di sini akar 6. Yang bisa kita lakukan hanya menyederhanakan bentuknya, yaitu ini sebenarnya dia 1/4 ya, ada angka 1 di luar cuman tidak dituliskan karena sama-sama memiliki 1/4. Keluarkan dia, yang tinggal di dalam itu hanya akar 2 ditambah akar 6.
Seandainya kamu kalikan ini satu-satu, maka dihasilnya akan menjadi seperti ini. Contoh yang kedua di sini, diketahui sin A sama dengan 3/5, sin B sama dengan 1/2. Kemudian sudut A dan B itu lancip. Sudut A dan B lancip. Dan kalau dia lancip berarti bisa kita pastikan untuk nilai sinus, kosinus, dan tangennya itu adalah positif karena lancip itu masih berada di kuadran 1. Kuadran 1 lancip berarti kurang dari 90 derajat. Dan di kuadran 1 itu semua bernilai positif. Makanya kalau dia nanti di soal ada disebutkan sudut lancip, berarti nilainya sin cos tannya akan tetap positif. Nah, kalau dia sinus A 3/5 dan sinus B 1/2. Kemudian ditanya di sini sinus A tambah B, kemudian sinus A kurang B. Berarti apa rumus dari sin A tambah B dan rumus dari sin A kurang B akan kita gunakan? Sin A tambah B itu rumusnya sin A cos B ditambah cos A sin B. Karena kita belum tahu lagi berapa nilai cos A dan cos B, berarti harus kita cari dulu nilai kosinusnya. Bagaimana cara mencari nilai kosinus? Kita pakai kembali dalil Pythagoras. Di sini kita tahu dia sinus A 3/5, berarti sinus itu apa? Depan per miring. Ini depan, ini miring. Dan yang belum diketahui yaitu samping, karena cos adalah samping per miring. Cari sisi sampingnya. Maka sisi samping cos A 5, berarti akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti ini akar 25 dikurang 9. Akar 16 sama dengan 4. Samping, berarti sudah dapat kita sampingnya 4. Oke, samping per miring 4/5. Ini dia untuk cos A. Sekarang kita cari untuk cos B. Cos B sama dia samping per miring. B ini berarti sisi depannya 1 dan sisi miringnya 2. Berarti di sini 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 2 kuadrat itu nilainya 4 dikurang 1. Akar 3. Sudah. Samping per miring berarti akar 3 per miringnya 2. Akar 3 per 2. Sudah kita dapat cos A dan cos B. Baru bisa kita masuk ke rumus ini. Sin A berarti sinus A 35. Cos B akar 3/2 ditambah cos A 4/5 sin B 1/2 kalikan 3 kali akar 3 akar 3 per 5 kali 2 tambah 4 kali 1 4 per 5 kali 2 10. Ini tidak bisa kamu jumlahkan. Kenapa? Karena satunya punya akar 3, yang satu lagi nggak punya. Yang bisa kita lakukan cuma menyederhanakan bentuknya. Per 10 di sini 3 akar 3 ditambah 4. Selesai. Sekarang kita cari untuk selisihnya.
Sinus A kurang B. Berarti rumusnya sin A cos B dikurang cos A sin B. Oke. Sin A 3/5. Cos B akar 3/2 dikurang, karena di sini dikurang kan, cos A itu 4/5. Sin B 1/2. Oke, kalikan 3 akar 3/5 kali 2 10 kurang 4 5 kali 2 10. Nah, ini menjadi 10 tetap 3 akar 3 dikurang 4. Bu, sama angkanya. Ya, angkanya itu sama tetapi tandanya berbeda. Kalau dia penjumlahan, tandanya tetap positif. Kalau dia pengurangan, tandanya tetap negatif. Diketahui sinus A 2/3, kemudian sinus B 4/5. Sudut A lancip dan sudut B tumpul. Nah, tadi kalau dia sudut lancip itu dia masih berada di kuadran 1. Sementara kalau dia sudut tumpul berarti dia sudah lewat dari kuadran 1. Karena definisi dari tumpul itu adalah sudut yang lebih dari 90 derajat. Maka dia telah masuk di kuadran 2. Karena dia tumpul, maka ada dua hal yang pasti, yaitu nilai cos akan negatif dan nilai tangen akan negatif. Kenapa? Karena dia sudah masuk di kuadran 2, dan di kuadran 2 itu yang positif cuma sinus dan selainnya akan bernilai negatif. Maka nanti untuk cos B-nya atau tangen B-nya dia akan bernilai negatif. Di sini ditanya sin A kurang B, A tambah B, kemudian sin A kurang B. Berarti tadi apa yang harus kita lakukan? Karena di rumus sinus itu ada dia mengandung kosinus, berarti harus kita cari dulu cos A sama cos B-nya. Cos A berarti samping per miring. Berarti kalau di sinus A, sinus depan ini 2 dan 3 sebagai miring. Oke. Maka sisi samping akar 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat, akar 9 dikurang 4 itu akar 5. Maka cos A samping per miring akar 5 per berapa miringnya? 3. Akar 5 per 3. Dan sekarang untuk cos B. Cos B dia sama tetap samping per miring. Cari sisi samping. Berarti ini samping ini depan, ini miring. Sampingnya akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat, akar 25 kurang 16, akar 9 sama dengan 3. Samping per miring berarti 3 per miring 5. Sudah? Oke. Ingat lagi tadi apa? Sudut D itu tumpul, maka tadi 3/5 karena dia tumpul dan kosinusnya berarti negatif, ini kita buat dia
negatif. Nah, sekarang kita cari nilainya. Sinus A tambah B. Ingat rumusnya tadi, sin A cos B tambah cos A sin B. Sin A berarti, mana sin A? 2/3. Cos B negatif 3/5 ditambah cos A akar 5/3 sin B 4/5. Kalikan 2 dikali negatif 3 negatif 6/15 ditambah akar 5 kali 4 berarti 4 akar 5. Jangan kalikan 5 dengan 4 karena ini tidak ada di dalam akar. Nah, 4 akar 5, 3 kali 5, 15. Sudah sederhana bentuknya. Di sini per 15 berarti boleh kamu buat dia 4 akar 5 dikurang 6. Apa? Karena yang positif duluan biar lebih bagus bentuknya. Nah, sekarang kita ke sinus A kurang B. Rumusnya sin A cos B kurang cos A sin B. Sin A 2/3 cos B 3/5 kurang cos A 5/3 sin B 4/5 kalikan berarti 6/15 dikurang 4 akar 5/15. Sudah, berarti ini per 15 negatif 6 kurang 4 akar 5. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, oh, 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 love you so, so, so.